Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka taklim subuh ya. Dan sebelumnya kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat subha fi jama'atin kaman sholat lailah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seperti sholat satu malam penuh. Seperti sholat satu malam penuh. Dan dalam hadis lain, basyiril masya'in bizulumat ya, binur, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menembus gelap untuk menuju sholat subuh ke masjid dengan cahaya yang akan menerangi nanti di akhirat. Orang yang menembus gelap menuju masjid, Allah akan sediakan cahaya nanti di akhirat. Basyiril masya'in bizulumat ilal masajid binurin minallah yaumil qiyamah. Lalu di hadis lain Rasulullah motivasi kita, man sholat subha bahwa min zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, di sini umum ya subuh, maka dia ada dalam tanggungan, jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali faedah dan fadilah dari sholat subuh itu, subhanallah. Dan kita lanjutkan kajian kita dalam tafsir ayat yang ke-100 ya. Sekarang 101, 102 sekarang. 102 ya, tapi belum tamat ya. Ini tentang fitnah iblis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada di dalam tafsir Al-Wahidi, Ibnu Katsir dan Imam Tabari. Ini tafsir besar semua ini. Saya baca tafsirnya, ceritanya ada sedikit perbedaan tapi muaranya sama. Cerita pertama ada dalam tafsir At-Tabari. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu dengan berbagai macam kesaktiannya, Allah takdirkan kelemahannya itu ada pada cincinnya. Jadi suatu hari beliau alaihissalam melepaskan cincinnya untuk ke kamar mandi. Karena beliau itu menanggalkan cincinnya pada dua kondisi, saat berhubungan dengan istrinya dan saat ke kamar mandi. Ini ada dalam tafsir Ibnu Abbas, ada dalam tafsir Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Tabari. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman masuk ke kamar mandi dan melepaskan cincinnya. 100 di sana-sana. 100. Di nama hadis Sahih Bukhari 100. Bapaknya baru 1000. Bapaknya. Ya, supaya ini ditegaskan. Nabi Sulaiman itu istrinya 100. Dan bapaknya Nabi Daud itu 1000. Tapi ini syariat zaman dulu, nggak boleh diikuti sekarang. Nggak boleh diikuti. Syariat zaman dulu berbeda dengan syariat zaman sekarang. Syariat zaman dulu buka puasa itu hanya maghrib ke isya. Setelah isya tuh imsak lagi, puasa lagi. Syariat sekarang nggak boleh, itu dilarang. Ya, jadi syariat zaman dulu tidak boleh diikuti oleh orang sekarang selama tidak ada dalil yang memerintahkannya. Kalau syariat zaman dulu diperintahkan lagi di zaman sekarang, maka itu jadi syariat zaman sekarang. Jadi Nabi Sulaiman istri 100 jangan diikuti. Ya, tapi enggak dijajan aku. Dijajan gitu. Diraku. Nah, kembali ke tema kita. Tadi saya kira ini 100.000. Saya pastikan 100 dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari itu 100. Nanti di surga dikasih bidadari 100 juga kan? Oh, tambah panjang temanya itu kalau itu ya. Di surga itu panjang lagi itu. Penasaran. Nah, Nabi Sulaiman ini alaihissalam, beliau ke kamar mandi, cincinnya dilepas. Kemudian datang iblis dalam rupa Sulaiman.
mengatakan kepada istrinya itu, bahasa orang mama, "Neng, sini cincinnya." Silakan, kan merupa Sulaiman, pakai, diambil oleh iblis. Kemudian Sulaiman selesai dari kamar mandinya, menemui istrinya, "Mana cincin saya tadi?" "Kadzabta, oh kamu dusta, kamu bukan Sulaiman. Kamu bukan Sulaiman, kamu jin," katanya. Jadi istrinya itu salah menduga gitu. Harusnya yang pertama dia kira jin, ternyata salah. Yang pertama itu jin itu yang ambil, lalu yang kedua yang benar itu dalam Sulaiman. Nah, selama cincin itu di tangan jin yang dicuri itu, para jin itu menuliskan mantra-mantra, jampe-jampe, kemudian sihir-sihir di dalam sebuah buku besar. Kemudian buku-buku dan lembaran-lembaran itu disimpan di bawah singgasana kursi Sulaiman. Maka nanti ketika Sulaiman wafat, iblis datang lagi ke orang-orang yang ada di situ bahwa raja kalian dulu punya ilmu sihir. Raja kalian dulu punya ilmu sihir. Kalau nggak percaya, buka itu di bawah jok kursi, bukan jok itu mobil ya, di bawah singgasananya. Pas dibuka, informasi dari iblis tersebut yang menyerupakan orang tua gitu. Pas dibuka benar ada kitab, isinya itu mantra-mantra jampi-jampi yang merupakan induk dan pangkal ilmu sihir di dunia ini. Nah, kemudian setan mengatakan bahwa lihatlah, dulu raja kalian menaklukkan kalian, bahkan bangsa kami, bangsa jin, aluk semua kan, bangsa manusia, bangsa binatang, air, api, segala macam ya, angin, itu pakai mantra ini. Nah, padahal itu ilmu buatan iblis sendiri, supaya lapas-lapas dan lapat-lapat itu diikuti manusia, jadilah sihir. Tentu dengan izin Allah, semua terjadi dengan izin Allah. Nah, itu versi pertama dalam tafsir At-Tabari, riwayat Ibnu Abbas. Versi kedua, ketika di langit dibicarakan tentang takdir, kan Allah turunkan takdir dari Lauh Mahfuz kepada malaikat. Malaikat menyampaikan ke malaikat yang ada di dunia takdir itu. Ketika malaikat berbincang masalah takdir dunia, takdir manusia, iblis mencuri dengar. Dalam surah Tabarok disebutkan, ya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kenapa? Allah jadikan bintang-bintang itu untuk melempar jin-jin yang berusaha mencuri dengar dari langit. Jadi jin itu satu persatu bikin tangga begitu sampai ke langit mencuri dengar malaikat ngobrol apa. Lalu setelah mencuri dengar, sebagian ada yang dilempar oleh benda langit, sebagian ada yang lolos ke bumi. Nah, yang lolos ke bumi itu menceritakan ke balan-balannya di ahli dunia, namanya tukang sihir, namanya tukang ramal, namanya tukang sebenarnya itu nujum, ahli ramal, ahli sihir, sampaikan oleh iblis tersebut, oleh jin. Kata Nabi SAW, di setiap 50 pemberitaan jin itu satu aja potensi benarnya, dan itu pun tidak bisa dipercaya. Jadi kalau si jin itu ngasih tahu 50 informasi, semuanya itu dusta, paling satu itu kalau benar juga. Ya, kata Nabi SAW, yahmiluna sab'ina kidbatan, maaf bukan 50, 70, maaf 70, sab'in. Yahmiluna sab'ina kidbah, dia membawa 70 berita bohong. Terselip satu berita benarnya. Karena namanya mencuri dengar, ya. Namanya mencuri dengar kan nggak jelas. Kalau orang mencuri dengar itu kan nguping. Itu kan nggak jelas. Nah, oleh tukang sihir itu dijadikan sebagai modal untuk dia mengklaim tahu yang gaib. Dia tahu yang gaib, padahal itu di setiap 70 perkataannya semuanya dusta. Kalaupun ada benarnya satu, jadi 1 banding 70. Dustanya 70, sekalinya benar. Itu pun kalau tepat gitu ya. Terus kebanyakannya dusta. Nah, kemudian oleh Sulaiman alaihissalam setelah tahu bahwa jin itu mencuri dengar dari langit, berita-berita langit yang diobrolkan oleh malaikat, karena malaikat menyampaikan ke malaikat berikutnya. Malaikat dari Lauhul Mahfuz kan bawa berita.
dibagikan takdir itu ke malaikat-malaikat lainnya. Ke mana? Ke Mikail. Nah, Mikail, ini takdir hujan kamu. Israfil, ini takdir sangkakala kamu. Israel, ini takdir kematian buat manusia-manusia dan makhluk yang lain. Ini kamu tugasnya ini. Jadi takdir Allah itu dibagikan oleh malaikat yang membawa pesan dari Lauhul Mahfuz, dibagikan kepada malaikat supaya malaikat melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan fungsi dan penugasannya. Nah, ketika malaikat yang utusan Lauhul Mahfuz itu memberi kabar ke malaikat-malaikat yang tadi dibagi-bagi tugasnya, iblis mencuri dengar. Di bumi, jin yang telah mengumpulkan informasi sebanyak itu oleh Sulaiman ketahuan. Ini bangsa jin pada menyesatkan manusia ini. Bangsa jin mencuri dengar dari langit dan menyampaikan kepada orang-orang pesuruhnya dari kalangan penyihir dan peramal. Tidak bisa dibiarkan ini. Akhirnya jin itu semuanya dihukum di penjara. Jin yang terlibat mencuri dengar dari langit di penjara. Karena Sulaiman itu punya penjara dari kalangan bangsa jin itu punya penjara. Di dalam ayat disebutkan wa minasyayatina kullabannain wa ghawas. Di antara para jin, para syaitan itu ada jin yang tugasnya menyelam laut mengambil berlian dan perhiasan. Ada tugas jin dan syaitan itu, iblis, tugasnya adalah bannain, membangun infrastruktur kerajaan Sulaiman. Itu tugas jin di zaman Sulaiman ditundukkan. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa itu kecuali bangun bangunan atau menyelam ke laut nyari perhiasan. Tetapi sebagian mereka ada yang muqarranina fil asfar, di penjara, dikurung, di kerangkeng. Siapa itu? Jin yang melanggar perintah dan aturannya. Termasuk yang di kerangkeng ini jin-jin yang mencuri dengar ke langit. Jadi kalau ada jin mencuri dengar ke langit, ketahuan Sulaiman dihukum. Di kerangkeng semuanya. Nah, setelah di kerangkeng itu mereka menulis ayat-ayat sihir. Jampe-jampe kunci itu tulis itu sampai terjadi sebuah buku, sebuah khazanah begitu. Ketika Sulaiman menjelang wafatnya, itu iblis dan jin itu menyimpan di bawah kursi singgasananya. Sampai ketika Sulaiman wafat, iblis datang lagi dalam berupa manusia, menyesatkan manusia. Wahai sekalian manusia, raja kalian dulu menaklukkan kalian dan bangsa kami dengan sihir. Kalau tidak percaya, lihat di bawah kursinya Sulaiman. Ternyata ditemukan ada kitab sihir di sana. Bukan karangan Sulaiman, tapi itu iblis sendiri yang membuat. Dituduhkan ke Sulaiman. Maka di sini wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW mengikuti sihir-sihirnya iblis dan jin dan mengatakannya itu adalah ilmu Sulaiman. Jadi orang Yahudi itu mengatakan ini ilmu kesaktian Sulaiman, padahal itu adalah karangan iblis dan jin. Mantra yang ada di peti di bawah singgasana Sulaiman itu bukan tulisan Sulaiman. Sulaiman sama sekali tidak main sihir. Sulaiman sama sekali tidak punya sihir. Apa yang beliau lakukan sepenuhnya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh orang Yahudi dibalikkan, faktanya diputar balik. Yahudi mengatakan ini loh ilmunya Sulaiman. Padahal itu adalah jampe-jampe buatan iblis. Jampe-jampe buatan setan. Yang kalau diikuti oleh manusia, lafaz-lafaz itu akan menjadi sihir dan punya pengaruh. Maka di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sihir itu eksis, ada memang, dan dia punya efek. Beda dengan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan sihir itu tidak eksis dan tidak punya efek. Orang Mu'tazilah kaum rasional tapi terlalu rasionalis, sehingga mereka menolak hal-hal yang sifatnya gaib, termasuk keberadaan sihir ini. Padahal Al-Quran di banyak ayatnya menceritakan tentang fenomena sihir itu ada. Wa ma yuflihu sahiru haitsu ata wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Dan Quran menegaskan bahwa tipu daya penyihir, tipu daya sihir tidak akan pernah menang selama-lamanya di hadapan dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah singkat cerita, di zaman Nabi SAW orang Yahudi itu mengembangkan kembali ilmu-ilmu sihir dari iblis dan dari jin. Maka kalau ditanya siapakah orang yang paling menguasai sihir, orang Yahudi. Siapakah sumber dan induk dunia persihiran, orang Yahudi. Jadi sumber sihir di dunia ini, bahkan sekelas David Copperfield yang menggeser Liberty itu, tidak ada apa-apanya dibanding ilmu sihirnya orang Yahudi. Jadi sekali lagi sumber dan pangkal dari ilmu sihir itu adalah orang-orang Yahudi yang mereka dapatkan dari setan dan iblis dan mengklaimnya dari Sulaiman. Allah dalam ayat ini ingin membantah bahwa yang dikatakan orang Yahudi bahwa sihir mereka itu ilmu kesaktian Sulaiman adalah bohong belaka. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak berbuat kafir dengan sihirnya. Walakinna syayatin kafaru. Setanlah yang telah kafir dengan membuat ajaran-ajaran sihir, menulis jampe-jampe ayat-ayat sihir dan mengajarkannya yu'allimunan nasa kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malaik. Kemudian ditambah lagi dengan ilmu sihir yang diajarkan oleh dua malaikat yang sebenarnya adalah Allah menurunkan mereka untuk ujian kepada manusia dan untuk menerangkan, untuk menjelaskan ini sihir, ini mujizat, ini sihir, ini karamah, ini sihir. Itu Harut dan Marut tugasnya itu. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah fitnah, ujian dari Allah kepada kalian. Kami bisa mengajarkan sihir, kami bisa membuat sihir, kami bisa membuat kesaktian. Tapi jangan ikuti kami karena ini sihir. Yang Sulaiman itu mujizat. Yang sebelum-sebelumnya nabi-nabi juga mujizat. Yang saya bawa ini masih sihir. Biar kalian tahu mana sihir, mana mujizat. Itu harusnya. Dipahami manusia begitu harusnya. Tetapi lagi-lagi karena yang dihadapi itu bangsa semacam Yahudi, mereka mempelajari ilmu sihir itu dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya untuk memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sihir berupa kemusyrikan dan mana yang mujizat berupa keimanan, mereka tidak pedulikan lagi. Yang penting ada jampenya, ada mantranya digunakan mempan. Nah itu aja. Maka kalau ada penyihir sandal yang tidak nyambung ke Israel, itu belum paten. Kalau boleh bicara sanad ya. Kalau ada penyihir sehebat apapun, sakti apapun, tidak nyambung sanadnya ke Bani Israel, ke Israel, itu belum mantap lah gitu. Kalau dikaitkan dengan surat Al-Falaq, penyihir-penyihir itu perempuan. Banyaknya perempuan. Min syarrin nafatsati fil 'uqad. Para penyihir itu kebanyakannya perempuan. Tapi ada tafsir begini. Sebenarnya penyihirnya bukan hanya perempuan, banyaknya. Laki-laki juga banyak, tetapi pembuat dan penyuruh sihir kebanyakan perempuan. Kenapa? Min syarri hasidin idza hasad. Karena perempuan itu makhluk yang paling banyak hasud hasadnya. Karena perempuan itu banyak hasadnya, banyak iri, banyak dengkinya, banyak kabitanya, banyak hoyongnya, banyak tidak suka semua orang lain yang lebih sukses. Mereka menyuruh jasa para penyihir, baik laki-laki atau perempuan, untuk mematahkan dan mengalahkan lawannya. Jadi tafsirnya itu ada dua. Ada tafsir pertama bahwa memang betul real jumlah penyihir perempuan lebih banyak. Buktinya Harry Potter juga rata-rata penyihir nenek sihir kan, daya kakek sihir, nenek sihir. Itu nafasat tuh nenek sihir. Nafasat fil 'uqad, nenek sihir yang selalu meniup buhul sihirnya. Ada yang menafsirkan sebenarnya pelakunya mah bisa laki-laki bisa perempuan banyaknya, tetapi kebanyakan penyebab sihir terjadi itu perempuan. Karena perempuan itu mudah sekali hasad, mudah sekali hasud. Orang beli kulkas nemurian tetanggana, orang beli AC nu katirisan tetanggana, nu beli mobil tetanggana dibawa ambulan ke rumah sakit. Saking hasadna. Tak kebanyakan yang hasad itu perempuan. Min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau laki-laki tidak terlalu,
Dan laki-laki mah obsesinya di perempuan. Kalau perempuan obsesinya di harta, perhiasan. Kan ada ditanyakan, wa ma jazaa'un nisa fil jannah, apa balasan di surga untuk wanita? Yang pertama adalah al-khuli, perhiasan. Yang kedua, istana-istana rumah megah dari berlian dan emas. Yang ketiga, kalau gadis dinikahkan. Kalau sudah menikah, suaminya ikut ke surga, berarti dengan suaminya. Tetapi pertama, balasan wanita di surga itu perhiasan, karena kepuasan mereka di situ. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yunashsha' fil khalq. Sungguhnya Allah membantah tuduhan orang Quraisy bahwa Allah punya anak perempuan, kan gitu. Nah, ketika Allah membantah bahwa dirinya tidak punya anak perempuan, Allah menjelaskan, mana mungkin perempuan yang kecenderungannya pada harta, awaman yunashsha' fil hilyah, cenderung pada harta, wa huwa fil khisam ghairu mubin, dan tidak punya pendirian. Mana mungkin anak perempuan yang condong pada harta, perhiasan, dan tidak punya sikap pendirian dijadikan anak oleh Allah Ta'ala? Nggak mungkin, mustahil. Nah, dari situ para ulama tafsir menyimpulkan bahwa ternyata memang Allah memfitrahkan kepada anak perempuan mencintai perhiasan, dan tidak punya sikap yang jelas dalam pendirian. Buktinya mengkol ke kiri, senak ke kanan, ngagateng di tengah, teuing ka kanan teuing ka kiri pun tengah, ditilang balik nyarekan nu dilangna. Nah, itu hebat. Leuwih galak. Dicarakan jadi, tapi kemudian di dalam Islam perempuan tidak diterima kesaksian dalam pidana kecuali beberapa orang. Kenapa? Karena perempuan tidak kuat melihat darah ketika kejadian pidana itu terjadi. Laki-laki masih bisa melihat pembunuhan begitu, masih kuat. Perempuan ketika melihat pembunuhan pasti nutup diri dulu, tutup matanya sambil menangis sambil berlari. Maka dalam Islam pidana tidak boleh saksi itu perempuan, perdata boleh. Dan di fikih ya, la tuqbal syahadatu imra'atin fi qada' jinayat, bahwa perempuan tidak diterima kesaksian dalam pidana, berbeda dengan kesaksian dalam perdata. Karena perempuan tidak kuat mentalnya melihat kejadian kejahatan pidana itu terjadi di hadapannya. Kalaupun dia bersaksi nggak jelas konsistensinya, karena mentalnya yang labil tersebut membuat dia tidak kuat bersaksi di pengadilan terhadap suatu kejadian pidana. Itu di dalam fikih. Kalau perdata boleh. Kecuali 2 orang ya, dikuatkan kan. Kalau 1 tidak bisa. Nah, kembali ke tema tadi bahwasanya ilmu sihir itu sumber dan ujung pangkalnya itu adalah di orang-orang Yahudi yang mereka terima talaki mereka itu dari iblis dan setan di zaman Sulaiman alaihissalam, lalu menyebutkannya bahwa ilmu kami ilmu kesaktian Sulaiman, padahal itu adalah ilmu dari iblis dan jin. Wa ma'unzila, ditambah lagi Allah uji manusia dengan kedatangan 2 malaikat namanya Harut dan Marut di Irak, Babilonia ya, mengajarkan sihir untuk menjelaskan bahwa mana sihir, mana mukjizat, dan yang kami ajarkan ini kepada kalian adalah sihir, jangan kalian ikuti. Karena kalau kalian ikuti sihir ini yang kami ajarkan lalu dipraktekkan, kalian akan tersesat dan bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'alliman min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma. Tapi orang-orang malah mempelajari itu dan menggunakannya, bukan dikasih tahu ini sihir ini mukjizat lalu iman kepada mukjizat dan meninggalkan sihir, tetapi malah menggunakan sihir sebaliknya untuk kemudaratan. Dan kemudaratan yang paling orisinil dalam ilmu sihir itu adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji, bagaimana caranya memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Jadi kalau boleh ditanya, versi original sihir itu apa? Versi original sihir itu adalah tafriqu zaujah min zawjiha, memisahkan pasangan suami dari istri, istri suami. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara jin itu memasukkan ke dalam pikiran pasangan salah satu kebencian dan ketidaksukaan, merasa geus teu bogo, merasa tidak menarik lagi, merasa tidak seksi lagi, merasa pokoknya mah hoream
itu ditanamkan oleh setan, oleh jin ke dada manusia. Karena itu versi original dari sihir sebenarnya. Baru yang lainnya sihir-sihir berikutnya tuh nambah. Ada sihir mahabbah, ada sihir tahyil, ada sihir tagir, ada segala macam, ada 7 macam sihir. Saya lupa namanya itu. Dalam kitab As-Sarimul Battar. Sarimul Battar itu kalau diletakkan bahasanya pedang tajam untuk melawan sihir. As-Sarimul Battar fi ilajil aini wasahar. Untuk menemukan pedang tajam untuk mengalahkan pengaruh si ain dan sihir. Itu terjemahnya begitu. Ada 7 macam sihir dijelaskan di situ, masing-masingnya dan karakter serta sifat-sifatnya dan bagaimana cara menangkalnya. Saya tidak ingat betul itu penjelasannya, tapi pernah baca jumlahnya itu. Dan sihir yang paling otentik, ya, kalau boleh dikatakan otentik itu ini, sihir tafrik namanya, sihir pemisah antara suami dan istrinya. Bahkan kalau kita lihat syarah tafsir ini di dalam hadis yang sahih Bukhari diceritakan bahwa setiap hari di kerajaan jin yang berada di laut, jangan sebutkan laut, biasanya orang touring kan ini. Setiap hari di kerajaan jin yang berada di tengah laut sana menerima laporan dari anak buah jin yang menggoda manusia itu. Rajanya bertanya, berapa orang yang kalian telah pisahkan? Suami istri itu. Ada jin yang mengatakan begini, Tuan Raja, saya sudah pengaruhi mereka supaya berpisah. Jin rajanya marah, kamu belum sukses. Kalau cuman menanamkan kebencian, kalau cuman nasihatkan, cara sukses mana? Tugas kamu belum selesai. Balik lagi, sampai dikatakan berhasil. Kalau sudah ini konfarak tu baina zaujain, Raja Iblis, saya telah selesai tuntas memisahkan suami dari istrinya. Baru kata rajanya, nah iya sukses mana kita. Jadi kalau baru masyaakun, baru mempertengkarkan suami istri, itu kata rajanya, kamu belum sukses. Belum. Tapi setelah berhasil memisahkan, baru oleh raja disebutkan, kamu sukses. Bayangkan coba, unggal poe, Raja Jin mengevaluasi, memuhasabah, menghitung setiap balan pasukannya, berapa orang hari ini yang telah kau ceraikan. Mata berat Pak, di samping kita berhadapan dengan karakter perempuan yang luar biasa misteriusnya itu, ditambah lagi dengan jin yang selalu menanamkan kepada kita ketidaksukaan dan kebencian kepada kita. Gimana nggak berat kita menghadapi itu? Sudah karakter perempuan itu begitu banyak pika sebelum biasa memang. Plus oleh watak Pak, oleh godaan jin yang selalu membuat kita benci dengan mereka. Jadi lawan kita untuk menjaga rumah tangga itu sangat-sangat berat. Dari akhlak pribadi yang tidak sempurna salah satu dari masing-masingnya, ketambah lagi oleh jin yang selalu ngompori manas-manasin, istri kamu sudah berubah tuh, nggak cantik lagi, nggak seksi lagi, istri kamu tuh sudah nggak enak ngomongnya, istri kamu tuh segala macam. Pada akhirnya kalau sampai sukses bercerai, itu jin punya credit point di hadapan mentornya itu, di hadapan rajanya, punya prestasi, dapat bintang 1 dia, bintang 2 kalau 2 orang, bintang 3 orang. Maka jangan bantu mereka untuk sukses pekerjaannya, jangan bantu mereka untuk pekerjaan. Sampai Rasul menjamin begini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari meriwayatkan, ja'a rajulun, datang seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat. Faqala, Nabi menasihati, la taghdab, janganlah kamu marah. Para dada miraran, berulang-ulang kali, qala la taghdab, jangan kamu marah. Bahkan di riwayat lain, la taghdab falakal jannah, jangan kamu marah, maka bagimu surga. Penyebab orang bertengkar sampai bercerai itu karena setan menanamkan kemarahan pada salah satu pasangan, lalu terjadi pertengkaran yang hebat, pada akhirnya keluarlah kata talak. Maka Allah menyebutkan di dalam hadisnya, Rasul bersabda, perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah adalah perceraian. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Hal yang halal boleh,
tapi Allah benci adalah perceraian. Halal tapi dibenci. Nah, kalau kita terus dalami, terus kita telusuri, ternyata itu ada jejak iblis dan setan dalam rangka menyesatkan umat manusia dengan menceraikan pasangan yang telah Allah sebelumnya nikahkan dengan akad bismillah dan zawaj tukar dan seterusnya. Ternyata grand design-nya itu dari iblis itu. Bahkan termasuk sihir yang paling otentik. Luar biasa. Paling asli sihir itu adalah tafrik. Tafrik itu pirok. Tafrik itu pirok. Akar katanya sama. Pemisahan. Tafrik pirok. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Lalu mereka belajar ilmu sihir yang tujuannya adalah yufarriquna, memfiraq, mentafrik bihi dengan sihir itu baina antara al-mar'i wa zawji, seseorang wa zawji dan pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan semua yang terjadi karena sihir itu sepenuhnya adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan terjadi kemadharatan karena sihir, tidak akan terjadi kemanfaatan karena sihir, tidak akan terjadi pengaruh apa-apa dari sihir kecuali sesuatu yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita mendapatkan ilmu baru bahwa yang namanya takdir Allah itu ada dua. Ada takdir kauni, qadari, takdir qadari, takdir dan sifatnya hukum alam, takdir dan sifatnya kejadian biasa, kejadian yang biasa dilakukan oleh manusia makhluk hidup. Yang kedua ada takdir syar'i, takdir yang semestinya dilakukan. Takdir kauni itu bahwa orang yang melakukan A pasti mendapatkan B, itu kauni. Kalau takdir syar'i enggak, harusnya orang itu melakukan A, kalau dia tidak melakukan A maka dia tidak akan mendapatkan B. Takdir syar'i contohnya apa? Yang sholat masuk surga, ya. Yang sedekah dilipat gandakan kesedekahannya dan berkahnya. Yang bersilaturahim Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, itu kan takdir syar'i. Kalau kita lakukan takdirnya maka Allah berikan balasannya, itu syar'i. Pasti diridhoi Allah. Konsekuensinya orang yang menjalankan takdir syar'inya Allah, ujungnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takdir kauni itu boleh dan bisa terjadi dengan izin Allah, tetapi belum tentu Allah ridhoi. Ada orang bisa dapat nilai 10 ujian dengan ilmu sihir. Masuk Eptanas, masuk ujian pakai sihir, nilainya 10. Bisa terjadi? Bisa. Dengan izin siapa? Izin Allah. Tapi apakah Allah ridhoi? Allah tidak ridhoi. Gitu. Punya ilmu melet wanita dipelet, bisa dapat dipeletnya? Bisa. Sampai menikah? Bisa. Terjadi. Dengan izin siapa? Dengan izin Allah itu terjadi. Karena hukum qadarinya tadi, hukum takdirnya Allah. Tetapi apakah itu diridhoi? Tidak diridhoi karena bukan izin syar'inya. Jadi ada izin qadari, ada izin syar'i. Ada takdir qadari yang kauni tadi, ada takdir yang syar'i. Yang kita cari, kita kejar itu adalah takdir syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Lakukan asbab dan sababiyah kausalitas sesuai dengan syariat, nanti dapat akhir hasilnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya menempuh takdir qadrati, takdir kauni, itu pada ujungnya bisa jadi Allah ridhoi, bisa juga Allah tidak ridhoi, tergantung itu syariat di situ ada main atau enggak. Korupsi, kaya dari korupsi, itu takdir qadari kauni atau takdir syar'i? Kauni. Artinya orang yang koruptor, orang yang korupsi pasti kaya, itu kauninya begitu. Karena orang namanya juga ngambil uang tuh jadi kaya, wajar. Secara kauni, secara qadrati terjadi. Karena itu hukum alam, ngambil uang jadi kaya kan gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah ridhoi itu takdir itu? Tidak Allah ridhoi. Perbuatan korupsi itu tidak Allah ridhoi karena tidak sesuai dengan takdir syar'inya. Artinya orang itu hanya menempuh takdir kauni biar kaya korupsi, tapi dia tidak memperhatikan takdir syar'inya Allah bahwa kalau mau kaya
dan kayanya benar diridhoi Allah, carilah kekayaan dengan cara yang sesuai dengan syariatnya. Nah itu seperti itu biar mudah memahaminya. Ingin menikah, kalau ingin menikah tempuh takdir syar'inya, ta'arufan, kemudian setelah itu khitbahan, setelah itu akad ijab qabul syar'i, sudah dapat diridhoi Allah lagi. Tapi kalau hanya menempuh takdir kauni, bisa dengan yang halal, bisa dengan yang haram. Tahu-tahu memelet kemudian menikahi, tahu-tahu yang membujuk, menipu dan menikahi. Nah, itu seperti itu. Atau memaksa lalu menikahi. Nah, itu kurang lebih makna dari firman Allah Ta'ala, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Bahwasanya mereka melakukan sihir itu tidak akan pernah terjadi kemudaratan kecuali apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan izin Allah tentang suatu terjadi belum tentu menunjukkan keriduannya. Itu kesimpulannya. Izin Allah terjadinya sesuatu tidak mesti atau tidak mutlak menunjukkan keriduannya. Tidak mesti menunjukkan keriduannya. Dan itu banyak. Dalam kehidupan kita mesti dipahami dengan sebijaksana mungkin. Yang paling mudah itu tadi, mencuri jadi kaya, wajar, tapi tidak Allah ridhoi kan gitu. Dia hanya menempuh kauni tapi tidak menempuh syar'inya. Soalnya banyak pertanyaan saya juga lewat WA, termasuk dari jamaah sini juga. Kenapa kenapa doa para ulama contoh tentang Palestina misalnya, kenapa itu tidak dikabulkan? Dalam kasus lain juga banyak. Kenapa hal ini terjadi padahal itu secara syariat tidak diridhoi, tidak diinginkan? Penjelasannya ini bahwa bisa jadi yang terjadi itu adalah sesuai dengan kauninya Allah Ta'ala, tetapi tidak sesuai dengan syar'inya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, supaya kita tidak putus asa dan tidak patah harapan dari apa yang terjadi di alam semesta ini. Wa yata'allamuna ma wa laqad alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebanyakan ilmu sihir itu madarat wala yanfa'uhum, dan tidak ada yang manfaat kebanyakannya. Karena setiap ilmu sihir itu ditempuh atau dicari mesti ada syarat dosa besar dilakukan. Itu pasti itu. Orang datang ke pesugihan mencari kekayaan, itu pasti ada syaratnya, harus melanggar dosa besar. Dosa besar itu dosa yang diancam dengan neraka jahanam. Pasti ada. Seperti Quran yang ditaburi darah haid, ya. Seperti Quran yang ditaruh di kloset. Itu kalau benda sifatnya. Ada yang selain benda, harus mohon maaf, harus berzina dengan 40 orang, harus dia menjinahi pastinya sekian orang. Harus ada dosa besar yang dilakukan, baru itu jadi syarat oleh iblis menjadi pengikutnya. Ini beratnya sihir. Ketika syarat itu harus ditempuh dengan melanggar dosa besar. Dan pasti lagi itu, tidak ada sihir yang gratis. Tidak ada sihir yang gratis. Tidak ada sihir yang gratis, dan sihir selalu meminta dosa besar. Baik membunuh, baik memperkosa dengan cara disihir dan sebagainya, ataupun dengan cara melecehkan agama, melecehkan Allah, melecehkan Rasul, melecehkan Quran, melecehkan simbol-simbol agama kita. Ya, baru itu terjadi sihir. Tidak mungkin ada yang gratis. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah SWT dari kelakuan orang-orang tersebut. Walaupun alimu lam ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, bagi orang-orang yang menggunakan, mempelajari dan mempraktikkan ilmu sihir, kata Allah Ta'ala, ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan dapat bagian apa-apa di akhirat. Yang punya kawadukan, yang punya kesaktian, yang punya khodam, yang punya segala macam, dan tawakal mereka hanya kepada itu, tidak tawakal kepada Allah, maka Allah mengingatkan. Diingatkan mau silakan, tidak diingatkan tidak mau. Ma lahu bil akhirati min khalaq.
mereka tidak akan dapat bagian apa-apa di akhirat. Nihil. Pilihannya dua, mending sakti di dunia atau sakti di akhirat. Itu ya. Sakti di akhirat. Waduh, di dunia juga toh tidak menjadikan kita sekaya Bill Gates, tidak menjadikan sekaya Khairul Tanjung, enggak juga kan. Jadi logisnya begitu. Logisnya adalah orang yang bergelut dengan ilmu tadi di dunia, Allah menegaskan, ingatkan saja, malahu bil akhirati min khalaq. Mereka tidak akan dapat bagian apa-apa di akhirat. Walabi sama syarau bihi anfusahum. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan itu. Berinteraksi dengan ilmu sihir, berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bantuan syaitania. Allah mengingatkan, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Walabi bisa tuh seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Lau kanu ya'lamun, andai mereka mau menyadarinya. Dan kemarin sudah kita bahas cara membedakan mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah tidak ridhoi, gampang kemarin. Kesaktian itu ada 5 kan kemarin udah kan. Kesaktian itu ada 5. Ini yang dikukuhkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. 4 kita terima dan kita imani sebagai bentuk keimanan kepada kekuasaan Allah dan mukjizatnya. 1 kita tolak. Ada 5. Kita absen lagi. Yang pertama mukjizat. Itu untuk Nabi dan Rasul, kesaktian. Yang kedua irhas. Untuk Nabi dan Rasul sebelum mereka jadi Nabi dan Rasul. Yang ketiga karamah untuk para wali-wali Allah. Yang keempat ma'unah untuk orang biasa yang Allah berikan bantuan. Itu 4 kita imani. Ahlussunnah wal Jamaah mengukuhkan bahwa kita wajib mengimani adanya mukjizat, irhas, karamah dan ma'unah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang terakhir kelima sihir, itu yang kita tolak. Yang kelima itu adalah kesaktian atau kejadian luar biasa yang terjadi pada kehidupan di dunia ini dengan bantuan kuwatun syaitaniyah, dan sumbernya adalah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan cara dipelajari, bisa dengan cara ritual tertentu, bisa dengan ditanamkan kemudian diilmukan begitu, bisa dengan diberikan oleh orang lain. Caranya beda-beda, tetapi hakikatnya sama. Sumber kekuatan itu laisa minallah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, kalau Allah Ta'ala misal penutup, Nabi memberikan informasi yang sangat ringan. Kalau kamu mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, hindari hal-hal yang serupa-serupa tadi itu. Kalau kita mau surga tanpa hisab, tanpa azab, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andalkan Al-Fatihah, andalkan sholawat, andalkan istighfar, andalkan zikir la ilaha illallah. Insyaallah Allah menjaga kita di setiap ruang dan waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu bish-shalihaati wa tawassaw subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.